bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ayo Mas. Ali bin Mas'udin Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri saking Ibnu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amir kang bangsa sahabat Ansar al-Badri kang melu hadir ana ing perang Badar. Qala dawu sapa Uqbah wa Rasulullah dawu sapa kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Sallu alaihi inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Satune iku setengah saking barang kang nemu ing barang sapa manusa saking dawuh kenabian kang dingin. Idza lam tastahi fasuna ma syi'ta utawi dawuh idza lam tastahi fasna ma syi'ta tatkalane ora melu sira ora malu tatkalane ora malu sira mongko gawe yo sira ing barang kang karep sira ing ma bahwa Bukhari wis nyeritake ing iki hadis saka Imam Bukhari. Belajar bahasa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul isruna, hadis yang ke-20. An Ibni Mas'udin Uqbah bin Amir al-Ansari al-Madri. Jadi diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, namanya Uqbah ini dia dari golongan Ansar. Jadi tatkala pertama Kanjeng Nabi hijrah, yang nulung kaum muhajirin itu adalah kaum Ansar. Jadi Uqbah ini adalah golongan dari kaum Ansar. Terus Al-Badri yaitu Uqbah ini juga dikasih gelar Al-Badri karena beliau ikut dalam peperangan Badar, perang Badar, perang yang dahsyat, yang luar biasa. Qala, berkata siapa Uqbah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya setengah dari barang, siapa manusia, min kalamin nubuwatil ula. Jadi perkataan atau dauh dari para nabi-nabi yang terdahulu. Jadi harus sudah kita ketahui bahwa ada warisan, ada pelajaran bagi manusia untuk berkata-kata, untuk berucap, dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi, mulai dari nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Nuh. Jadi ada satu perkara, ada suatu kelakuan atau sifat yang sudah diajarkan kepada manusia dari dauh, dari perkataan dari para nabi terdahulu. Itu apa? Apa yang diwariskan, apa yang diajarkan oleh para nabi terdahulu? Idza lam tastahih fasna' ma syi'tah. Jika kamu tidak punya malu, jika kamu tidak punya malu, fasna' ma syi'tah, maka berlakulah sesuka hatimu. Idza lam tastahih fasna' ma syi'tah, jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi sifat malu itu adalah warisan dari para nabi terdahulu. Jadi para nabi pasti punya sifat malu. Mulai dari kanjeng Nabi Ibrahim, mulai dari kanjeng Nabi Ismail sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu itu adalah warisan dari para nabi. Jadi sampean kalau tidak punya malu, berarti tidak mendapatkan warisan dari para nabi. Makanya jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin nabi. Nabi itu sangat-sangat pemalu. Saking malunya melebihi dari wanita yang sedang dipingit kanjeng Nabi. Saking malunya, tertawanya kanjeng Nabi kalau sampai terlalu cekekian itu ditutupi, mulutnya itu ditutupi. Senyumnya kanjeng Nabi, akhlaknya perlu kita contoh. Kalau ada di hadis-hadis adalah al-haya'u su'batun minal iman. Al-haya'u su'batun minal iman. Al-haya itu malu. Al-haya'u su'batun minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi kalau sampean tidak punya malu, malah malu-maluin, berarti menandakan bahwa sampean itu imannya sedikit ya. Atau bahkan tidak punya iman, tidak berakhlak, itu menandakan tidak punya iman. Makanya diajarkan
oleh Kanjeng Nabi akhlak yang luar biasa, khuluqin azim, akhlak yang agung. Biar tidak malu-maluin, makanya kita harus belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa berakhlakul karimah. Karena Kanjeng Nabi itu diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah ubudiyah, akhlak kepada sesama manusia yaitu hubungan sosial, akhlak terhadap alam termasuk binatang dan lain sebagainya. Wa ma arsalnaka rahmatam fil alamin. Wa ma arsalnaka rahmatam fil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi akhlak itu menandakan kita punya iman. Jadi kalau sampean punya akhlak, akhlaknya yang agung, akhlaknya yang karim, menandakan bahwa sampean punya iman. Sama takut kita berbuat malu, takut kita itu berbuat malu di masyarakat, maka kita belajar akhlak. Akhlaknya Kanjeng Nabi seperti apa? Yaitu kita ikuti Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi ikuti. Bagaimana Kanjeng Nabi menghormati yang lebih tua, ikuti. Bagaimana Kanjeng Nabi berakhlak kepada yang lebih tua, ikuti. Pernah diriwayatkan suatu saat ada seorang pendeta tua berjalan di depannya Kanjeng Nabi. Berjalan, namanya orang tua sudah lemah. Pelan. Dan sang pendeta itu tahu bahwa di belakangnya dia itu ada Kanjeng Nabi, tahu. Sampai di pertigaan jalan yang ke kiri menuju masjid, pendeta itu lurus. Tidak jauh dari pertigaan itu, sang pendeta itu berbalik arah dan seraya bertanya sama Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, kenapa engkau tidak menyalibku? Kenapa engkau tidak mendahului? Kamu masih muda, kamu seorang presiden, kamu seorang pemimpin umat Islam, kenapa kamu enggak mendahului aku?" Dijawab sama Kanjeng Nabi, "Karena aku menghormati engkau sedangkan engkau lebih tua daripada aku." Jadi Kanjeng Nabi itu banyak dakwahnya itu bil hal atau bil arkan. Jadi banyak dakwahnya Kanjeng Nabi itu dengan perbuatan. Jadi enggak omdong, enggak natu, no action, talk only. Ngomong tok enggak ada cundrungannya. Ngomong tok enggak ada prakteknya, natu namanya. Kanjeng Nabi banyak berbuat, ngomongnya sedikit, banyak berbuat. Makanya Kanjeng Nabi itu nyuruh kepada kita itu, "Man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik-baik, aw liyasmut, maka diam saja. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau berkata atau bersabda itu pasti yang mengandung manfaat. Kalau enggak mengandung manfaat, diam saja, perbanyak zikir saja. Terus setelah Kanjeng Nabi jawab kepada seorang pendeta itu, "Aku melakukan ini karena aku menghormati engkau,
karena engkau lebih tua daripada aku. Hormat itu kepada yang lebih tua, sedangkan sayang itu kepada yang lebih muda. Jadi kepada yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi. Ngasih contoh kepada yang lebih muda itu, ngasih contoh yang baik kepada yang muda. Jadi kita yang lebih tua ngasih contoh kepada adik-adik kita, kepada ponakan-ponakan kita, contoh yang baik, contoh yang uswatun hasanah, contoh yang baik. Siapa yang perlu kita contoh? Ya Kanjeng Nabi. Ngasih contoh yang baik. Jangan sampai kita tua, kita besok tua, kita memberi contoh hal yang buruk kepada anak-anak kita, kepada yang lebih muda, pemuda-pemudi kita besok. Jangan sampai kita memberi contoh yang jelek. Kita harus ngasih uswatun hasanah yang dicontohkan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah dijawab seperti itu sama Kanjeng Nabi, "Syahidna ya Muhammad, saksikan aku Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusannya. Masuk Islam gara-gara akhlaknya yang mulia. Masuk Islam karena Kanjeng Nabi mencontohkan berakhlak kepada yang lebih tua. Kita ngomong tok dabrus, ngomong tok enggak ono cenderung aneh. Yang dilihat omongannya sama orang itu. Kalau pepatah bahasa Indonesianya gimana? Kalau bahasa Jawa, kalau sapi yang dipegang adalah talinya, kalau manusia yang dipegang adalah omongannya. Ada pepatah gitu Mas di Jawa? Hah? Madura? Jawa nggak ada? Masa nggak ada? Harus ada. Jadi banyak juga pepatah-pepatah atau mutiara-mutiara. Saya contohkan misalkan ini, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan jadi mayit, akan mati maksudnya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesuka hatimu, tapi ingat kamu pasti mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang perlu engkau cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka laqih. Berbuat sesuka hatimu, tapi ingat setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, ada balasannya. Banyak pepatah-pepatah atau kata-kata mutiara yang menyemangati kita dalam hal malu, dalam hal berakhlak. Jadi kita harus mencontoh Kanjeng Nabi dalam hal apapun, dalam hal ubudiyah, dalam hal beribadah kepada Allah, dalam hal bersosial, bermasyarakat, juga kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan mencontoh yang lain. Jangan mencontoh Abu Jahal. Abu Jahal itu marah, tok merengut, tok kelakuannya itu Abu Jahal itu. Jangan mencontoh Abu Lahab. Abu Lahab itu pensiasat, nggak berani adu muka, mainnya siasat di belakang, jebak-jebakan, ranjauan pakai ranjau, menjebak orang. Beraninya di belakang, ngomongin orang di belakang. Itu Abu Lahab. Jadi menjebak, memberi masukan kepada orang untuk memusuhi orang lain, itu gak boleh. Itu kelakuannya Abu Lahab. Kalau kelakuannya muring-muring tok, merengut tok, itu kelakuannya Abu Jahal. Jadi jangan kita contoh. Jadi siapa yang harus kita contoh? Siapa? Kanjeng
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi adalah uswatun hasanah, dan Kanjeng Nabi adalah mempunyai akhlak yang khuluqin azim, akhlak yang agung. Innama adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ruwahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وكلا